Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ade Armando kan kemarin kita lihat dia agak-agak ngerusuh lah ya pas kemarin bikin pernyataan kalau umat Islam tidak harus menjalankan syariat Islam. Nah sekarang Ade Armando kembali lagi nih berulah. Kita dapat berita dari era.id. Judulnya Ade Armando titik 2 dalam Al-Quran tak ada perintah sholat 5 waktu. Jadi Ade Armando ini berkomentar di video yang berjudul Samsi Ali Felix Xiao mengeroyok saya soal syariah di YouTube Cokro TV. Ya memang ya, waktu Ade Armando mengatakan kalau dia tidak percaya umat Islam harus menjalankan syariah, hal ini akhirnya menyebabkan banyak pemuka agama yang memprotes kalimat yang diucapkan Ade Armando ini. Jadi saat Ade Armando mengatakan dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu, ini karena dia menyoroti perkataan Imam Masjid New York, Imam Samsi Ali, yang mengatakan bahwa syahadat, sholat, puasa, haji, tidak makan makanan haram, tidak berzina, itu syariah. Dan barang siapa yang tidak menjalankan syariah, maka dia orang yang mengingkari Islam. Ingkar bahasa Arabnya apa, saudara-saudaraku? Kafir. Secara dasar apa yang dikatakan Imam Samsi ini benar. Tapi perlu penjelasan yang lebih mendalam lagi untuk memilah antara yang kafir dan yang muslim. Dan ini perlu pembicaraan yang mungkin 2 jam juga tidak cukup. Tapi saat seseorang mengatakan kalau dirinya jelas-jelas tidak mempercayai syariat Islam harus dijalankan oleh umat Islam, harus dijalankan oleh dirinya, maka sudah jelas. Ada pengingkaran jelas dari lisannya. Ya enggak Pak Ade Armando? Katanya di video ini juga Ade Armando mengatakan kalau dirinya tetap menjalankan sholat 5 waktu karena dengan dia menjalankan sholat 5 waktu, maka dia sudah menjalankan waktunya dia untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar aman kali ya, Ade Armando menyatakan sebuah disclaimer bahwa apa yang dia katakan belum tentu benar. Ya jawaban saya, ya betul Pak. Apa yang Bapak katakan itu tidak benar. Ya, di sini ada di artikula.id. Adakah penjelasan tentang sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Ini artikel 3 tahun yang lalu ditulis oleh Ikhwatin Mahmudah. Lengkap sekali menjelaskan tentang perintah sholat 5 waktu. Di sini kita lihat di surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya waktu-waktu sholat itu sudah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Dan kewajiban sholat ini kan rata-rata disandingkan dengan kewajiban kita berzakat oleh Al-Quran. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Lalu ada juga yang berupa isyarat seperti di surat Al-Hajj ayat 77. Dan soal 5 waktunya ini sebenarnya tertulis secara tersirat ya, bukan secara jelas. Kalau secara jelas tentu kita bisa melihatnya di hadis. Tapi kalau misalkan secara tersirat di Al-Quran juga ada Bapak. Di surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholah liduluki syamsi ila gosakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat dimulai dari saat matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan juga sholat di waktu fajar. Sungguh saat sholat fajar atau sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi sederhananya liduluki syamsi ila gosakil laili itu adalah 4 waktu sholat. Duhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu likur anal fajri jelas. Ini adalah sholat di waktu subuh. Jadi udah jelas sebenarnya. Semuanya waktu sholat itu ada Bapak.
Hanya saja Al-Quran tidak menjelaskan, lu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh sekian rokaat, duhur sekian rokaat, maghrib sekian rokaat. Terus dijelasin lagi, nanti tahiyatnya harus begini, nanti salamnya harus begini. Ya kalau misalnya kayak gitu, Al-Quran mau setebal apa Bapak? Hukum Islam, hukum syariat Islam itu tidak cuma Al-Quran. Bahkan Bapak juga mengakui kalau yang namanya syariat Islam berasal dari 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijtihad dari para ulama. Dengan demikian, sumber hukum Islam itu adalah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad, serta kesepakatan para ulama. Dan lebih jauh dari itu, hukum Islam itu harus dijalankan dalam kehidupan kita saat ini. Itu adalah kewajiban. Seperti yang saya katakan, gagasan itulah yang saya tolak. Ya sekarang Bapak sendiri yang bilang hukum Islam bukan cuma Al-Quran. Loh kok sekarang Bapak cuma ngambil Al-Qurannya aja? Itu juga Bapak ngambilnya letterluck-nya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang. Alhamdulillah. Sahabat, kita tahu kalau bagi sebagian rakyat jelata di Indonesia, beban pendidikan di negara ini sangatlah tinggi. Sehingga banyak sekali saudara-saudara seiman kita yang akhirnya memutuskan untuk tidak bersekolah. Apalagi kalau mereka ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah yang terbaik. Padahal jika kita ingat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan itu dilakukan secara gratis tanpa beban biaya sepeser pun. Sehingga semua orang di zaman itu bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik secara cuma-cuma. Berbekal dari pengalaman tersebut, Kiai Haji Anas Yusuf mendirikan sebuah pondok pesantren di Sumedang. Namanya Pondok Pesantren Anas Al-Hajar. Pondok pesantren ini memiliki 3 jenjang pendidikan, MI, MTS, hingga aliyah. Dan semuanya bebas dari biaya sepeser pun. Oleh karena itu, jika di antara para sahabat sekalian ada yang berminat untuk menjadi tulang punggung bagi duafa dan juga anak yatim yang bersekolah di Pondok Pesantren Anas Al-Hajar, sahabat bisa mentransferkan sebagian rezeki sahabat ke nomor rekening berikut ini. Dan apabila para sahabat bersedia untuk melakukan konfirmasi, sahabat bisa mengkonfirmasinya ke nomor telepon berikut ini. Semoga amal jariah yang para sahabat sampaikan ini dapat menjadi pelita bagi masa depan para santri yang sedang mondok di Ponpes Anas Al-Hajar.